seseorang yang mulai dia meninggalkan sholat, maka syahwatnya tidak akan terbendung. Keinginan daripada hawa nafsunya tidak akan bisa apa? Dibendung. Nafsunya sudah pingin ini, tahu ini buruk, tahu keadaan selanjutnya ini bakal jadi buruk, tidak bakal bisa dihadang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala kirim kita ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama menggugah kembali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita baca bisa menjadi bukti cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya bisanya kita hadir di tempat yang mulia ini, kita bisa sama-sama bersolawat, kita bisa sama-sama duduk, kita bisa sama-sama beriktikaf di masjid yang kita cinta ini, adalah ada satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bisanya kita hadir di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yang namanya nikmat kesehatan. Kita dikasih kesehatan oleh Allah, hati kita, mata kita, telinga kita, badan kita, sehingga kita mudah hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di tempat yang mulia ini. Karena nikmat sehat ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghdubun fihina katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia ini lalai atau tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat ini? Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Banyak seorang tertipu dengan nikmat sehat ini. Maksudnya tertipu apa? Artinya ketika dia dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa itu adalah sebuah nikmat yang besar, sehingga dia memakai waktu sehatnya untuk perkara-perkara yang mungkin tidak ada manfaatnya, untuk perkara-perkara yang justru menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia dicabut nikmat kesehatan tersebut, dia jatuh sakit, baru akan sadar. Dan yang kedua, al-faragh, waktu luang. Ya, waktu luang ini banyak seseorang tertipu, mengira bahwasanya waktunya luang tidak pernah dipakai untuk beribadah, tidak pernah dipakai untuk mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika sempit waktunya dia baru sadar. Dia baru mengeluh. Ya, dia baru merasa kesusahan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena sibuknya atau tidak memiliki waktu yang luang. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kesehatan kepada kita yang sempurna. Kesehatan terbagi menjadi dua. Ada sehat yang namanya jasmani, ada juga sehat yang namanya apa? Rohani. Ada kesehatan jasad kita, tubuh kita ini. Ada juga kesehatan batin kita, hati kita. Dan dua-duanya kesehatan tersebut nikmat yang sangat besar. Tapi di antara kedua tersebut ada yang lebih unggul, lebih istimewa. Yaitu apa? Kesehatan jasmani rohani kita ini lebih diunggulkan dibandingkan kesehatan apa? Jasmani. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Karena ketika kita jatuh sakit, badan kita ini sakit, itu bukan tanda sesuatu yang buruk. Adanya penyakit di dalam diri kita ini bukan pertanda apa? Pertanda buruk. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang menyakiti orang mukmin kecuali penyakit tersebut akan menjadi pelebur dosanya. Mengangkat derajatnya. Sehingga ketika seorang sakit, zahirnya tangannya kah, matanya, kakinya, pada hakikatnya dia ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan sampai mereka para sholihin, orang-orang soleh mengatakan, saya ini ketika sehat, saya bersama nikmat Allah. Tapi ketika saya ini sakit, saya bersama Allah. Jadi paham bedanya? Ketika saya sehat, saya bersama apa? Nikmat Allah. Tapi ketika saya sakit, saya bersama Allah. Apa makna daripada ucapan ini? Ucapan ini dijelaskan oleh hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan kepada anak Adam, kepada manusia, ya ibna Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, maridtu walam tazurni. Aku ini sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kau tidak menjengukku, kata Allah. Maka manusia mengatakan, ya Allah, bagaimana kamu sakit sedangkan engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta? Bagaimana kau bisa sakit? Kata Allah Subhanahu wa taala, maridha abdi fulan, hambaku ini yang sedang sakit, kata Allah, dan kamu tidak menjenguknya. Seandainya kamu menjenguk hambaku yang sedang sakit, maka kamu akan mendapati aku ada bersama dia, kata Allah. Aku bersama orang yang sakit tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang soleh mengatakan, ketika saya sehat, kesehatan ini adalah murni pemberian dari Allah, nikmat dari Allah. Tapi ketika seorang jatuh sakit, di situ akan bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapatkan kedudukan khusus ketika dia bisa bersabar tentunya. Ini penyakit apa? Jasmani, zahir. Artinya bukan perkara yang buruk. Seseorang kena penyakit ini wajar, normal, bahkan bisa menjadi baik untuk amal ibadahnya. Tapi yang lebih penting kita pikirkan adalah penyakit apa? Rohani, hati kita ini. Penyakit dalam ini lebih apa? Berbahaya. Kenapa? Karena penyakit luar itu terkadang kita rasakan rasa sakitnya. Kita merasakan kalau tangan kita luka, kerasa perih, perut kita sakit, kerasa. Kemudian kaki kita, mata kita sakit, kerasa, sehingga kita bisa cepat-cepat untuk mengobatinya, cari obat, selesai. Tapi kalau batin ini sudah sakit, kadang tidak terasa. Kalau sampai penyakit tersebut tidak terasa, akhirnya kita tidak punya usaha untuk mengobati. Kalau tidak diobati, tambah lama tambah apa? Parah. Kalau sudah parah, waliyadzubillah, tidak bisa disembuhkan lagi. Makanya di sini kita akan bahas sedikit saja tentang 3 penyakit yang berbahaya dan juga cara mengobatinya. Tentunya penyakit apa? Batin. Mungkin banyak dirasakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah penyakit ittiba'us syahwat. Batin kita ini, nafsu kita ini senang sekali ngikuti hawa nafsu. Sebelum kita bahas penyakit ini, kita jelaskan dulu apa itu hawa nafsu. Ya kan? Nafsu ini apa? Nafsu ini adalah tempat berkumpulnya sifat-sifat buruk. Karena kita ini diciptakan oleh Allah berwujud manusia. Manusia dikasih sama Allah 2, dikasih nafsu sama dikasih hati. Nafsu ini tempat sifat-sifat buruk, kalau hati ini tempat sifat-sifat apa? Baik. Kalau kita lihat tawadhu itu tempatnya di mana? Di hati. Ikhlas tempatnya di mana? Di hati. Kemudian ya, niat baik tempatnya di hati. Tapi kalau sombong, tamak, iri, dengki tempatnya di mana? Nafsu. Hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Hawa ini adalah ajakan, condongnya hati kepada apa yang diinginkan oleh nafsu. Nafsu ini sudah jelas tempat sifat-sifat buruk. Ketika nafsu tersebut mengajak kita, kita ini akan ingin langsung untuk mengikuti. Namanya ittiba'us syahwat. Terkadang ya memakai anggota tubuh kita untuk menikmati daripada hawa nafsu tersebut. Mata kita kadang diajak, sudah tahu perkara tersebut haram, tapi tidak bisa ditinggalkan. Sulit sekali, berat sekali mata kita ini meninggalkan. Pinginnya ya ngelihat. Terkadang perkara tersebut tidak penting, bahkan bisa membuat kita sumpek, tapi tidak bisa, ngikuti terus. Begitu juga terkadang tangan kita diajak sama nafsu kita ini untuk berbuat buruk, tapi diri kita tidak bisa apa? Mencegah. Oh, berarti di sini kita punya apa? Penyakit batin. Tangan kita juga, kaki kita juga kadang seperti itu. Kemaluan kita, perut kita.
mengajak kita untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita tanpa berpikir itu halal, itu haram, itu boleh, itu tidak, ini disukai oleh Rasulullah, ini tidak disukai oleh Rasulullah, ini berarti kena penyakit. Kena penyakit apa? Ittiba'us syahwat, ngikuti syahwat. Dia tidak bisa mencegahnya. Makanya kalau kita lihat banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di luar sana, mereka muslim, tapi di tangan mereka ini selalu ada botol minuman keras. Mereka muslim, tapi mereka ini selalu senang untuk berjudi. Kalau kita tanya sama mereka, hukum minum minuman keras ini hukumnya apa? Jawaban mereka apa? Haram. Jelas, yakin mereka akan mengatakan ini apa? Haram. Tapi kalau kita tanya, sudah haram, kok tidak kau tinggalkan? Tidak bisa. Ini judi, ini haram. Kenapa kok kau tidak tinggalkan? Tidak bisa. Nah, ini namanya penyakit apa? Ittiba'u syahwat, ngikuti hawa nafsu, tidak bisa ditinggalkan. Tahu ini buruk, tahu ini perkara ini kalau tak kerjakan ini pengaruh buruk buat diriku, buat keluargaku, buat teman-temanku, buat karirku, buat kehidupanku di dunia. Tapi kok berat sekali, kok tidak bisa apa? Tidak bisa ditinggalkan. Ini penyakit namanya ittiba'us syahwat. Apa obatnya? Dijelaskan oleh Allah dalam surat Maryam. Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun." Ayat ini Allah sampaikan setelah Allah menyebutkan kemuliaan-kemuliaan para nabi dan para rasul. Para nabi, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, para pengikutnya, orang-orang yang soleh, generasi-generasi yang mulia. Setelah generasi yang mulia tersebut eksis, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akan dilanjutkan generasi selanjutnya. Tapi generasi selanjutnya kata Allah beda sama generasi awal. Fakhalafa min ba'di khalfun. Generasi yang mulia tersebut akan digantikan dengan generasi adha'us shalah, yang mana mereka ini mulai meninggalkan sholat. Bukan meninggalkan, mulai meremehkan apa? Sholat. Menganggap sholat ini perkara yang remeh, perkara yang kecil, sehingga pertama menunda. Sampai nanti waliyadzubillah keluar daripada waktunya, terlambat. Sifatnya mereka, generasi selanjutnya kata Allah meninggalkan apa? Sholat. Gara-gara mereka meninggalkan sholat apa? Wattaba'us syahwat, mereka akan mulai mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, ya, maka hidupnya akan celaka dan sia-sia. Sehingga obatnya ketika seseorang ini memiliki penyakit ittiba'us syahwat, penyebabnya dan obatnya juga adalah dari sholat. Seseorang yang mulai dia meninggalkan sholat, maka syahwatnya tidak akan terbendung. Keinginan daripada hawa nafsunya tidak akan bisa apa? Dibendung. Nafsunya sudah pingin ini, tahu ini buruk, tahu keadaan selanjutnya ini bakal jadi buruk, tidak bakal bisa dihadang. Terus akan ngikuti hawa nafsunya sampai terjerumus daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga resepnya, rahasianya apa? Perbaiki apa? Sholat kita. Sholat ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Sholat ini penghubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memulai kita ketika kita sholat, kita ini dimulai dengan kalimat, kita ini memulai sholat dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Kalimat takbir, takbiratul ihram. Para ulama mengatakan kalian ini tempat khusyuk pertama ya ketika takbir. Bukan nanti ketika baca Fatihah, ketika rukuk, ketika sujud. Tidak, inti kunci khusyuk pertama di mana? Di takbiratul ihram. Kenapa? Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Allah yang paling besar. Tiada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Allahu Akbar. Sehingga di dalam kehidupan kita, terkadang kita ini terlena dengan nafsu kita, syahwat kita, sampai kita ini merasa diri kita ini sudah tinggi, diri kita ini sudah mulia, diri kita ini sudah besar, diri kita ini sudah soleh, diri kita ini sudah alim, diri kita ini sudah baik, diri kita ini sudah tampak dalam hati kita ini penyakit-penyakit tersebut. Maka di dalam sholat kita dikatakan Allahu Akbar, Allah yang lebih besar. Allah lebih besar dari hartamu, dari pangkatmu, daripada apa yang kau pikirkan, daripada yang kau pikirkan. Allah lebih besar. Dan juga mungkin di dalam kehidupan kita ini mendapatkan musibah. Kita ini merasa hidup kita sempit.
kemudian kita menyangka bahwasanya ini cobaan yang sangat besar, maka ketika kita mendirikan sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Allah lah yang lebih besar dari musibahmu. Sehingga kita diajak sama Allah di dalam kalimat takbir kita, bersandarlah kalian kepada Zat yang maha besar, maka kalian akan melihat semua di muka bumi ini adalah apa? Kecil. Kalau kita sudah kenal Allah sebagai Zat yang maha besar, kita akan melihat semuanya kecil. Diri kita kecil, musibah kita kecil, semuanya kecil. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hilang penyakit daripada hati kita. Allah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kata Allah, sholat ini bisa mencegahmu dari fakhsya dan mungkar. Apa itu fakhsya, apa itu mungkar? Fakhsya ini adalah kemaksiatan yang berhubungan dengan hawa nafsu atau syahwat. Ini fakhsya. Wal munkar, penyakit apa? Keburukan-keburukan yang lain. Makanya seseorang kalau mau bisa mengekang hawa nafsunya, bisa sembuh daripada penyakit ini, maka ajak pertama diri kita untuk memperbaiki apa? Sholat. Ayo perbaiki sholat. Orang sholat ini kita cuma diwajibkan sehari berapa? Cuma 5 kali. Sholat subuh pun cuma 2 rakaat. Sholat duhur 4, sholat asar 4, sholat maghrib cuma 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan itu waktunya sangat luang. Tidak ada alasan bagi kita ini untuk meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Perbaiki sholat kita, khusyuknya, hadirnya, menghadirkan daripada makna-makna di dalam sholat kita, maka kita akan melihat pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan kita. Kita akan mudah sekali, ada bisikan-bisikan buruk mudah sekali memalingkan. Badan kita ini akan merasa ringan untuk diajak ketaatan. Badan kita ini akan merasa ringan untuk diajak perkara-perkara yang baik. Berkat apa? Sholat. Tidak percaya? Coba kita lihat sendiri. Mayoritas mereka, orang-orang yang berat sekali meninggalkan daripada kebiasaan buruknya, itu ada di mana? Dia mulai meninggalkan apa? Sholat. Coba tanyakan sholatnya bagaimana. Oh, saya tidak pernah sholat. Ya sudah, selesai. Kalau mau terlepas daripada itu, pertama perbaiki apa? Sholatnya. Sholat. Perbaiki hubungan kita sama Allah dulu. Mulai nanti keburukan akan hilang, keburukan akan hilang sedikit demi sedikit, sehingga menjadi seorang yang sehat rohaninya. Ini penyakit yang pertama. Ada juga penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua ini, seseorang terkadang merasa hidupnya ini sengsara, sumpek terus, padahal tidak ada penyebabnya. Padahal tidak ada apa? Tidak ada penyebabnya. Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh yang tidak bisa jaga emosinya. Ngomong sama istrinya bentak-bentak terus, ngomong sama anaknya bentak-bentak terus, sama teman-temannya ngomongnya kotor terus. Kenapa? Batinnya itu kayak sumpek hidupnya. Padahal kalau dilihat tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, badannya sehat, dia punya harta, dia punya pekerjaan, tapi kok batinnya rasanya sumpek terus. Karena sumpeknya ini, karena batinnya ini yang sumpek, dia mulai rusak. Itu hubungannya sama temannya rusak, hubungannya sama keluarganya rusak, hubungannya sama anak-anaknya rusak. Kacau, hidupnya jadi kacau. Karena batinnya apa? Tidak punya ketenangan sama sekali, sumpek terus. Maka apa daripada obatnya? Obatnya dari resepnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Beliau mengatakan dalam surat Maryam juga, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Kata Nabi Musa, Allah menjadikan aku anak yang taat kepada orang tua. Aku ini taat sama ibuku, kata Nabi Musa, kata Nabi Isa. Berkat taatku kepada ibuku, Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang jabar. Jabar ini orang yang sombong, membabi buta, jabar. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang syaki. Orang yang syaki itu tadi, orang yang hidupnya apa? Penuh dengan hatinya dipenuhi dengan kesumpekan, gundah gulana, ya, perkara-perkara yang buruk di dalam hatinya, padahal tidak ada masalah sama sekali. Sehingga kuncinya apa? Kuncinya coba tanyakan kepada diri kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau kita sudah merasa sumpek,
sumpek kok tapi kok tidak ada masalah, tidak ada apa, kok ya hati kita ini kok pikiran gini sengsara, tapi kok tidak ada masalah, tidak ada apa, ada rizki padahal komplit semuanya nikmat ada, tapi kok masih tidak dikasih ketenangan sama Allah. Coba tanyakan hubungan kita sama apa? Orang tua kita. Minta ridho kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, ziarahi kuburannya, doakan, bacakan tahlil, bacakan yasin, kirim daripada pahala-pahala kita, amal-amal soleh kita, doakan mereka, cari keluarga, cari daripada kerabat-kerabatnya. Artinya dipaksa diri kita untuk taat kepada orang tua. Kenapa? Karena seseorang yang taat kepada orang tua akan dijadikan hidupnya apa? Tenang, hidupnya nikmat, hidupnya senang. Kalau tidak percaya, tanya kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu orang taat kepada ibunya, langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang bilang taat ini bukan dirinya sendiri, tapi siapa? Rasulullah yang bilang ini Uwais ini taat sama ibunya. Hidupnya bagaimana? Sayyidina Uwais ini tidak punya kekayaan, tidak kepingin. Pakaiannya biasa. Bahkan ketika bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini mau memberikan hadiah kepada Sayyidina Uwais. Tanya, wahai Uwais, kau ini pekerjaannya apa? Saya ini pekerjaannya gembala kambing, gembala unta. Kemudian saya dikasih beberapa dirham, 10 dirham mungkin, buat satu hari. Dan itu kecil sekali. Kemudian ya sudah, kata Sayyidina Umar, ini tak kasih uang. Karena ketika itu Sayyidina Umar khalifah. Tak kasih uang dari Baitul Mal, uang yang sangat banyak, untuk kau cari rumah, kau cari tempat yang enak, yang layak buat kau. Kata Sayyidina Uwais, tidak perlu aku uang sebanyak itu. Karena 10 dirham ini aku bingung cara ngabiskannya gimana. Kata beliau, 10 dirham ini dari pekerjaanku, aku mesti tidak tahu nih cara menghabiskannya bagaimana. Aku mau pakai buat apa? Kata Sayyidina Uwais, lihat hidupnya ini tenang sekali, nikmat sekali. Tidak ada gengsi, tidak ada pikiran mau ini mau itu, tidak ada. Kenapa? Kuncinya apa? Taat apa? Sama orang tua. Kalau kita mulai sumpek, mulai ada apa? Tanyakan, telepon ibu kita yang masih ada, telepon ayah kita yang masih ada, tanyakan kabarnya. Mungkin butuh sesuatu, kasih hadiah sampai orang tua kita senang, ya, sampai doakan kita baik, kita juga nanti akan mendapatkan kehidupan yang nikmat. Ya, penyakit ini juga berbahaya, adalah penyakit batin juga, daripada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Orang dia orang yang punya, dia dikasih sama Allah nikmat, dikasih sama Allah rizki, dikasih sama Allah keluarga, tapi hidupnya ini penuh rasa takut dan khawatir, bimbang. Hidupnya ini bingung terus. Ya, punya uang banyak, tapi bingung. Uangnya ini ya ditaruh sini, ditaruh di bank, khawatir nanti hilang, nanti diambil. Ini mobilnya hilang, khawatir anaknya, istrinya. Keraguan terus hidupnya, bingung, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Apa daripada obatnya? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang kehidupannya jauh daripada ingat kepadaku, jauh daripada zikir, maka aku akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa itu dhanka? Makna daripada dhanka ini adalah kehidupan yang penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran, yang bisa merubah nikmat menjadi musibah. Itu ma'isyah dhanka. Hidupnya penuh dengan nikmat, tapi karena batinnya penuh dengan penyakit, isinya cuma khawatir, bingung, dan yang lain-lain, nikmat yang harusnya itu di mata orang lain ini menjadi nikmat, tapi di mata dia jadi buruk. Contohnya bagaimana? Ketika seseorang, dia ini punya penyakit batin tersebut, dia punya pekerjaan padahal gajinya sudah bagus, tapi di mata dia itu merasa kurang terus, ataupun dijadikan tidak nyaman di dalam pekerjaannya.
rasa sudah dapat gajinya enak, nyaman di sini, tapi hatinya dibuat benci sama teman kerjanya, dibuat benci sama bosnya, dibuat benci sama orang lain, sampai dia tinggalkan. Kemudian dia punya istri, tapi penyakit batinnya berat, jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, isinya cuma cemas, kekhawatiran, sampai timbul suudzon. Karena suudzon sama istrinya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala sudah. Istrinya padahal istri yang taat, istri yang cantik, karena batinnya ini penuh dengan penyakit, orang tersebut melihat istrinya jadi wanita yang buruk, wanita yang rendah, wanita yang hina. Tidak dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa taala keharmonisan, ketenangan. Begitu juga sama anak-anaknya. Dan ini banyak kita lihat. Terkadang orang tuanya sendiri itu melihat anaknya ini buruk padahal anaknya anak yang soleh. Tapi di mata orangnya tua ini, anak ini selalu salah, anaknya ini ya, penuh dengan salah terus di matanya. Nah, ini tanda kata Allah Subhanahu wa taala, ini hidupnya hidup bangka. Kenapa? Karena jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijadikan dia yang melahirkan, dia yang punya anak, tapi anaknya ini bermanfaatnya buat orang lain, tidak bermanfaat buat orang tuanya. Terus resepnya apa? Ya resepnya perbaiki hubungan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati kita akan merasa tenang. Allah mengatakan ketenangan itu di zikir, bukan di kekayaan, bukan di pangkat, bukan di ini, bukan di ini, bukan di itu. Kekayaan di mana? Zikir. Kekayaan itu bisa kita nikmati kalau kita juga banyak zikir. Keluarga bisa kita nikmati kalau kita juga banyak zikir. Zikir ini terbagi menjadi dua. Ada zikir lisan, itu afdal, tapi yang lebih mulia lagi zikir dengan apa? Zikir dengan hati. Zikir dengan hati ini bagaimana? Coba kita renungkan sebentar. Maknanya Allah Subhanahu, seperti tadi kita bahas Allahu Akbar. Kita renungkan makna daripada kalimat Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, apa makna daripada Alhamdulillah? Ketika kita mengucapkan Allah Al-Gawi atau Ya Hayyu Ya Qayyum, apa makna daripada Ya Hayyu Ya Qayyum? Merasakan bahwasanya Allah ini terus bersama kita. Nah, tujuan daripada zikir ini menyatukan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 penyakit dan 3 apa? Obatnya. Insyaallah ya, kita yang hadir di sini sehat jasmani sama sehat rohani, dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit-penyakit batin, dijauhkan sama Allah dari penyakit-penyakit zahir, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini terus membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan hati kita, dijauhkan daripada keinginan-keinginan syahwat, keinginan-keinginan yang buruk, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.